Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, kita lihat bab 281. Betul ya? Judulnya An-nahyu an tanaji isnaini duna salis bi ghairi isnihi ila li hajatin wa huwa ayatahaddasa sirran bihaitsu la yasma'uhuma wa fi ma'nahu ma iza tahaddasa bilisanin la yafhamuhu. Coba Pak Slamet dibacakan. Bab larangan berbisik di antara dua orang tanpa mengajak orang yang ketiga. Lihat, ada tiga orang, dua orang yang saling berbisik. Ini tiga orang ini ada, dua orang ini yang ngobrol, saling berbisik. Yang ketiga ini tidak diikutkan. Jadi pembahasan kita ini pembicaraan tiga orang. Namun cuma dua orang yang bicara saja, yang satu tidak diikutkan. Ayo gini nih. Kenapa ini tidak boleh? Di antara alasannya tidak boleh, karena nanti takut nyinggung yang itu. Karena bisa jadi obrolan ini mungkin ngomongin dia. Nanti kita akan lihat alasan yang lainnya. Duna salis, tanpa mengikutkan yang ketiga, bigori isnihi, tanpa izinnya. Berarti kalau dengan izinnya boleh. Maaf ya, saya bicara dulu dengan ini ya. Kami perlu sedikit. Kalau dengan izinnya boleh. Kecuali kalau ada hajat. Terus lanjutkan tadi. Tanpa izinnya kecuali karena satu keperluan. Terus. Yaitu keduanya berbicara secara rahasia. Berbicara diam-diam secara rahasia. Terus. Yang tidak didengar oleh orang ketiga. Yang tidak didengar oleh orang ketiga. Terus. Atau keduanya berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Atau dua orang ini berbicara tanpa dipahami orang yang ketiga. Ini tidak boleh. Contohnya apa di sini? Berbicara tanpa dipahami oleh orang yang ketiga. Bisa bahasa isyarat, bisa. Yang ini orang Sumatera, yang ini orang Jawa, yang Jawa ngomong ini dengan bahasa Jawa. Atau dengan isyarat tangan juga bisa. Bagaimana isyarat tangan tadi, Pak San? Itu kan isyarat umum, dia tahu juga. Namun kalau orang timur itu biasanya punya. Jadi ini bahasanya tingkat-tingkat. Ini bahasa orang Ambon semuanya misalnya. Ini bahasanya sama. Umum. Ya. Namun ada tiap dusun itu punya bahasa sendiri-sendiri lagi. Ada tiap desa. Serunggo dengan Panggang itu bisa beda bahasanya. Ya. Itu beda bahasanya. Jadi yang ini ngomong ini, yang itu ngomong itu sudah tidak bisa dipahami. Nah, itu bahasa khas, bahasa rahasia. Jadi biasanya kalau orang sana itu ngomong sudah pakai bahasa kayak gitu, yang ini nggak paham. Ini berarti ini bahasa rahasia. Ya, itu berarti bahasa rahasia. Walaupun itu ada orang yang lainnya di sini, cuma berdua ini aja, berarti cuma dua ini aja yang tahu. Ya, kalau bahasa Jawa kan semua bisa pahami kan? Nah, yang Serunggo dengan Panggang kan sama. Gak terlalu beda jauh, paling cuma dialeknya, cara ngomongnya sih. Oh ini orang Serunggo ngomongnya kayak gini. Nadanya kayak gini. Kalau orang Panggang itu kayak gini. Oh ini Panggang ini seperti ini. Ya, namun kalau orang sana tetap sama, ada bahasa umumnya, itu sama bahasa Ambon misalnya. Namun untuk tiap desa itu nantinya punya bahasa sendiri. Tiap pulau itu punya bahasa yang berbeda. Jadi banyak sekali bahasa tiap-tiap daerah di sana, tiap-tiap tempat, tiap desa itu berbeda. Ya, itu berbeda. Baik. Nah, sekarang kita lihat
ini ada beberapa poin di sini. Lihat, pahami judul dulu. Karena kalau pahami judul nanti pahami isi yang akan disampaikan oleh Imam Nawawi. Berarti di sini ada larangan. Tidak boleh kita itu berbisik-bisik. Ya. Ini ada 3 orang. Cuma 2 orang saja yang ngobrol tanpa mengikutkan yang ketiga. Berarti kalau 2 orang ngobrol, terus yang lain yang tidak dengar ada 5 orang, ada 10 orang, lebih daripada 3 jumlah totalnya, berarti masih boleh. Ini 2 orang ngobrol, ini masih ada 2 lagi, masih ada 3 lagi, masih ada 4 lagi, boleh berarti. Ya ini kalau tidak boleh ini cuma 3 saja. 2 orang yang bicara, 1 yang nggak dengar. Namun kalau ada tambah 1 lagi, 1 datang lagi temani ini, nggak masalah. Atau ini ada kumpulan orang banyak gini ya. Terus Pak Nasir cuma ngomong dengan orang yang di sampingnya. Boleh. Karena itu sudah apa? Lebih dari 3. Ya, yang ini nanti ngobrol sendiri sana, yang sana juga ngobrol sendiri, walaupun cuma bisik-bisik dua-duanya, masih boleh. Nah, kemudian di sini dikatakan bigoiri isnihi. Artinya di sini kalau ada izin, ini 3 orang tadi, 2 orang ini ngobrol, dia katakan maaf saya ada perlu sebentar. Ya, dengan dia. Ini sisa 1 orang yang tidak dengar. Namun karena ada perlu, dia minta izin, nggak masalah. Juga dikatakan di sini ilal lihajatin. Boleh itu terjadi ada 3 orang, 2 orang itu ngobrol, dibolehkan cuma kalau ada hajat saja. Memang sangat-sangat perlu, memang sangat-sangat butuh, boleh. Kemudian bentuk bicaranya di sini bisa jadi bicara diam-diam, orang ketiga itu tidak diikutkan. Atau bisa jadi tadi kata Imam Nawawi, dia berbicara, orang ini ada, namun dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ada beberapa dalil di sini. Kita lihat dalil Al-Quran. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan. Ini diistilahkan dengan najwa. Berarti kalau ada yang punya anak namanya najwa, itu artinya berbisik-bisik. Ya, ini berbisik-bisik. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya yang namanya najwa minasyaitan. Ini jangan dilanjutkan nanti, panggil dia terus lanjutkan ayat ini gitu. Ya enggak pas nantinya. Sesungguhnya berbisik-bisik itu bagian dari syaitan. Artinya di sini bagian dari makar setan. Karena kalau ada yang berbisik-bisik tadi, ada 2 orang yang ngomong, orang ketiga tidak diikutkan, cuma menyedihkan orang yang ketiga saja. Makanya dikatakan sebagai makar setan. Dan berbicara ini sirran, berbicara itu rahasia, berbicaranya itu diam. Makanya dikatakan sebagai makar setan. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan liyahzunal ladzina amanu. Karena kalau berbisik-bisik tadi cuma menyedihkan orang-orang yang beriman saja. Artinya memang karena berbisik-bisik ini buat orang yang tidak diajak bicara itu jadi sedih. Kok saya nggak diikutkan? Kok saya nggak dimasukkan dalam pembicaraan? Dia sedih. Nah, kemudian kita lihat sekarang hadisnya. Hadisnya nomor 1598. Yaitu dari Ibnu Umar, di mana ia menyatakan Rasulullah SAW itu bersabda, idza kanu salasatan fala yatanaja isnani duna salis. Jika kalian itu ada 3 orang, maka janganlah 2 orang itu berbisik-bisik, tidak mengikutkan yang ketiga. Janganlah 2 orang saja yang berbisik-bisik, tidak mengikutkan yang ketiga. Dikatakan sini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nah, kemudian Pak Slamet baca lanjutan hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan tambahan Abu Soleh berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, jika ada berempat. Nah, jika ada berempat. Jika ada berempat. Terus? Ia menjawab, itu tidak apa-apa untukmu. Nah, berarti kalau 4 orang, 2 orang saja yang ngobrol, tidak mengikutkan 2 yang lain, boleh. Itu tidak masalah. Terus? Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al-Muwatta, Abdullah bin Dinar berkata, aku pernah bersama Ibnu Umar di rumah Khalid bin Uqbah yang terletak di pasar. Lalu ada seorang lelaki datang hendak berbisik kepadanya. Sedangkan Ibnu Umar sedang tidak bersama yang lainnya. Jadi ada Ibnu Umar di sini, tidak ada yang lainnya. Ketika itu ada orang datang ingin berbicara, cuma berdua saja. Terus? Maka Ibnu Umar memanggil laki-laki lain sehingga kami semua berempat. Nah, maka Ibnu Umar panggil laki-laki lain sehingga jumlahnya jadi 4. Padahal tadi itu cuma 3. Karena ada 2 orang yang mau ngobrol sendiri, maka Ibnu Umar cari, ini biar nanti yang ini ditemani nih, cari lagi 1 lagi. Jadinya 4. Jadi bisa solusinya kita itu bicaranya keras-keras, tidak jadikan pembicaraan rahasia 1. Bisa jadi solusinya tambah orang. Ya, bisa jadi solusinya tambah orang. Jadi ini 3, berarti tambahkan 1 lagi jadi 4. Terus. Maka Ibnu Umar memanggil laki-laki lain sehingga kami semua berempat. Kemudian Ibnu Umar berkata kepadaku dan orang ketiga yang ia panggil, mundurlah kalian berdua sedikit, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah 2 orang saling berbisik tanpa menyertakan seorang yang lain. Tidak boleh 2 orang saling berbisik, tidak mau mengikutkan yang ketiga. Namun kalau ada orang yang keempat masih boleh. Hadis yang berikutnya lagi 1559. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah 2 orang saling berbisik tanpa menyertakan orang yang lain sampai kalian berbaur dengan orang-orang. Artinya sampai jangan cuma 3 saja, sampai nanti jumlah orang itu banyak, sampai berbaur dengan orang-orang. Terus? Karena yang demikian itu dapat membuatnya sedih. Karena kalau 2 orang cuma ngobrol, tidak mengikutkan yang ketiga, membuat orang yang ketiga itu jadi sedih. Terus? Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil 1, tidak boleh berbisik-bisik antara 2 orang. Lantas tidak mengikutkan yang ketiga. Faedah yang kedua, namun berbisik-bisik masih boleh dengan syarat bukan membicarakan dosa, permusuhan, atau kebencian pada agama. Dosa, permusuhan, dan kebencian pada agama. Kemudian faedah yang ketiga, kalau ada 3 orang lalu 2 orang ingin berbisik-bisik, hendaklah cari orang yang keempat.
hendaklah cari orang yang keempat. Nambah jumlah, ini solusinya. Kemudian faedah yang berikutnya, Islam mengajarkan kita memperhatikan perasaan orang. Islam mengajarkan pada kita untuk memperhatikan perasaan orang. Kata misalnya, ini semuanya diberi buku. Satu orang ini enggak. Ya, satu orang tuh perasaannya gimana gitu. Wah, ini kok saya enggak dikasih buku. Nah, ini berarti kita diperintahkan memperhatikan perasaan orang lain. Nah, ini baiknya juga diberi. Kalau mau adil ya semuanya enggak diberi, daripada nanti cuma satu orang tidak diberi. Atau yang ini mungkin dijanjikan nanti kamu nanti dapat nyusul karena bukunya itu kurang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Islam mengajarkan tidak boleh menimbulkan kebencian antara kaum muslimin. Karena perlu Bapak Ibu pahami ya, tadi bisik-bisik seperti tadi itu membuat saudaranya yang satu itu benci pada dua orang tadi yang berbicara. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, di antara sebab tidak boleh berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga adalah dapat membuat orang ketiga itu sedih. Adalah dapat membuat orang yang ketiga itu sedih. Kemudian faedah yang terakhir, boleh berbisik-bisik di tengah-tengah orang banyak. Boleh berbisik-bisik di tengah-tengah orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab 281. Baik, ada pertanyaan? Ya, Mas Bono. Terkait dengan pelarangan berbisik-bisik, misalnya kita posisinya di pihak ketiga. Nah, sikap terbaik si pihak ketiga tadi seperti apa? Apakah seperti atau yang lain? Kalau memang itu cuma pembicaraan dua orang, maka baiknya dia pergi. Apalagi kalau dia sudah minta izin tadi. Yang dua orang tadi sudah minta izin. Kita pergi biar tidak seperti ikut campur urusan mereka. Terus Pak Nur. Saya dari materi yang berbeda. Ya. Kaitannya dengan tanah masjid. Tanah masjid. Kalau tanah masjid itu digunakan untuk nebeng untuk pemukiman bisa nggak? Pemukiman siapa? Ya, pemukiman situ. Marbot. Ya, Terus? boleh. Boleh? Kalau itu untuk jualan, membuat bangunan untuk jualan. Di lingkungan masjid? Iya. Nggak boleh. Terima kasih, Pak. Kalau jualan di lingkungan masjidnya, masuk dalam pagar masjid, tidak boleh. Ya, aturannya kenapa tidak boleh? Tidak boleh berdagang di lingkungan masjid. Ya di luar. Di luar lingkungan masjid. Boleh. Ada lagi?
Pak Nasir? Pon? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.